Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Sidoarjo. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa sholawat salam semoga tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang kami hormati, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri 12 syahrun fi kitabillah. Al-ayah. Bahwa salah satu yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah salah satunya bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tidak hanya dikenal dengan bulan haji atau penyembelihan kurban, tetapi di dalam bulan Dzulhijjah kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah, melakukan ibadah-ibadah yang soleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang dianjurkan oleh Allah wa Rasulih. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain Allah katakan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah sunnahku, hidup dan matiku hanyalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. Maka anjuran daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalus sholih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ushri. Qalu ya Rasulullah wal jihad fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji'u min dalika syai'un. Yang artinya tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, tidak juga dengan jihad ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, jihad fisabilillah juga tidak, kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya, dia lalu tidak kembali dengan satupun dari keduanya. Hadis tersebut mengungkapkan ada sebuah anjuran untuk memperbanyak amal ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amal yang dianjurkan. Salah satu adalah membaca Al-Quran, sholat, puasa, sedekah, dan haji. Dan sesuatu yang tidak
ditemukan di bulan lain. Banyak amal-amal yang sangat mulia. Keterangan ini ada di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar. Maka para pemirsa yang kami hormati, di dalam kitab Athnaul Mathalib yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan puasa. Puasa untuk tanggal 1 sampai 7. Beliau berkata, itu disunahkan puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah haji atau tidak sedang berhaji. Sementara untuk tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah hanya disunahkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Maka perlu kita ketahui ada beberapa hikmah, ada beberapa fadilah, keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah. Di sana ada satu keutamaan bulan Dzulhijjah adalah Allah melipat gandakan pahala. Dalam sebuah hadis, mamin yaumin, bahwa di bulan Dzulhijjah Allah melipat gandakan pahala kita. Mamin yaumin, di dalam sebuah hadis disebutkan bismillahirrahmanirrahim, ma min yaumin ahabbu ilallahi ayyuta'abbada lahu fiha min ushri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadri. Masya Allah, betapa Allah mencintai orang-orang yang melakukan amal soleh di dalam bulan Dzulhijjah. Maka siapa yang melakukan ibadah di dalam tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia ditulis oleh Allah puasa selama 1 tahun. Tentu saja 1 tahun itu adalah puasa sunnah. Dan siapa yang bangun malam di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana orang yang bangun malam ibadah di dalam bulan Lailatul Qadri. Rawahu At-Tirmidzi. Maka pemirsa yang kedua ini adalah bahwa di dalam bulan Dzulhijjah Allah memberikan penghapusan dosa. Allah menghapus dosa-dosa kita. Bahwa puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu atau hari Arafah, maka Allah memberikan kita bonus, memberikan kita reward, memberikan kita yaitu menghapus dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang sudah lewat akan dimaafkan dosa kita oleh Allah, dan 1 tahun ke depan Allah pun juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yaumin asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanata allati ba'dahu. Betapa Allah sangat menghargai upaya ibadah kita. Sampai Allah mau dan Allah berkehendak untuk memaafkan dosa kita yang sudah kita lakukan atau 1 tahun yang belum kita lakukan. Subhanallah, sangat rugi ketika kita tidak melakukan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka para pemirsa yang sangat kami hormati, yang ketiga keutamaan di bulan Dzulhijjah, yaitu di mana Allah membebaskan dari siksa neraka. Bahwa keutamaan hari Arafah adalah bahwa Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka.
Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, ma min yaumin aktsara min ayyu'tikallahu fihi abdan minan nar wa min yaumi arafata wa innahu layadinun thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu madza arada haula'i. Masya Allah. Ketika Rasulullah katakan, tidak ada satu hari yang sangat banyak di mana satu hari itu Allah membebaskan siksaan hambanya dari api neraka, yaitu pada saat min yaumi Arafah, pada saat hari Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul di Arafah, seluruh jamaah berdoa di padang Arafah. Wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Mereka malaikat di langit pada bertanya kepada Allah, Gusti, berikanlah mereka doa-doa mereka, mohon diijabah ya Allah. Fayaqulu, Allah berkata, ma arada haula'i, aku akan mengampuni, aku akan memberikan apa yang mereka minta, aku akan mengijabah apa yang mereka inginkan. Masya Allah. Betapa doa-doa yang dilantunkan pada saat Arafah, Masya Allah, tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Muslim. Maka ada niat di dalam bulan puasa Dzulhijjah ini, tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah, ada doa Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma syahri Dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Niat puasa bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Untuk niat puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah adalah puasa tarwiyah, di mana puasa tarwiyah ini adalah bagian daripada sebuah kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mimpi, tertidur dan mimpi ada suara, ya Ibrahim addi nadraka, wahai Ibrahim, datangilah nadarmu untuk menyembelih anakmu. Ketika beliau bangun, beliau ragu, minallah am minasyaitan, ini suara dari Allah apakah dari setan? Maka beliau ragu, tertidur. Setelah itu tidak lama kemudian bangun, ada suara lagi, ya Ibrahim addi nadraka, wahai Ibrahim, datangilah nadarmu untuk menyembelih anakmu. Masih ragu, minallah am minasyaitan, ini suara dari Allah atau dari setan? Maka disinilah beliau ragu. Maka dengan keraguan inilah disebut mimpi yang ragu, dengan kata lain disebut dengan tarwiyah. Maka disinilah kita implementasikan puasa tarwiyah. Maka setelah itu beliau tidur lagi, dan yang ketiga ini adalah ada suara yang lebih keras lagi, ya Ibrahim addi nadraka. Yang ketiga ini lebih keras, maka beliau bangun, duduk dan yakin bahwa suara itu adalah Allah. Suara itu adalah perintah Allah, bukan lagi setan, bukan lagi suara iblis, tapi jelas ini adalah perintah Allah. Yakin, saat itulah disebut Arafah. Arafah, dia tahu bahwa ini adalah dari Allah. Yang kedua, Arafah. Bahwa kenapa disebut Arafah, beliau tahu, yakin bahwa dari Allah. Yang kedua, Arafah, bahwa proses penyembelihan itu ada di padang Arafah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itulah kita dianjurkan untuk berpuasa Arafah dengan niat nawaitu
Kalau tarwiyahnya, nawaitu sauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Maka untuk yang tanggal 9 berikutnya, pas Arafah, nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Maka bagi yang lupa, andaikan tidak ada niat malam hari, ketika sudah pagi atau sudah siang dan dia belum makan, maka boleh kita lanjutkan. Kita niat bismillah, saya niat puasa, tarwiyah atau Arafah. Maka subhanallah, ada doa, ada niatan tersendiri, yaitu nawaitu sauma hadal yaumi an adai syahri dzulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Maka untuk puasa tarwiyah ada niatan lagi, nawaitu sauma hadal yaumi an adai tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Dan untuk puasa Arafah ada niat, nawaitu sauma hadal yaumi an adai arafata sunnatan lillahi ta'ala. Insya Allah ketika kita setelah mendengar ini, kita semakin semangat untuk beribadah. Pumpung kita masih hidup di saat bulan Dzulhijjah ini, jangan sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita ada di dunia. Untuk itu berbanyak ibadah, lebih-lebih kita sebentar lagi juga akan ada Idul Kurban. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membeli hewan kurban. Insya Allah. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrabanna musallana, kata Rasulullah. Siapa yang mampu, yaitu yang hidup ataupun yang melewati masa penyembelihan kurban, tapi falam yudhahi, tidak menyembelih kurban, fala yakrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musola saya. Kenapa? Musola saya adalah rumah saya, kata Rasulullah. Rumah saya adalah raudhah min riyadil jannah, bahwa di dalam rumah Rasulullah itu adalah ada taman-taman surga yang sekarang para jamaah haji seluruh dunia untuk berebut masuk ke raudhah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang berlimpah sehingga kita bisa melaksanakan kurban Idul Kurban nanti dengan senang hati, tetap lillahi rabbil alamin, dengan niat untuk bakti, taat, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.